bagaimana wudunya, sholatnya orang tersebut. Hukmu sholati sahibil jabirah min nahiyatil qada fafihi tafsilun. Hukumnya sholatnya orang yang punya tambalan seperti itu, apakah dia wajib mengqadha sholatnya atau tidak? Dijelaskan, ada tafsil, dirinci-rinci. Idza kana satiru al-jabirah fi udwin min a'dha'i tayammum al-wajhi awil yadin yajibu alaihil qadha mutlaqan. Apabila ada orang yang ada tambalannya tadi, apabila orang yang ada tambalan itu posisi tambal, posisi perban, itu di anggota tayamum atau apa? Wajah dan kedua tangan. Posisinya di situ. Maka wajib baginya untuk mengqadha sholatnya. Wajib sholat dengan cara seperti itu. Walaupun sholat dikerjakan seperti itu, tetap wajib mengqadha sholatnya. Kenapa? Dikarenakan antara wudu dengan tayamumnya ini tidak bisa menggantikan secara penuh. Untuk masalah mengusap dengan debu itu tidak sampai ke bagian lukanya. Untuk mengusap dengan airnya atau membasuh dengan airnya jelas-jelas tidak bisa. Membasuh dengan air itu tidak bisa karena ada luka, dan mengusap dengan debu ketika tayamum itu tidak sampai ke bagian kulit karena terhalang oleh tambal tadi. Berbeda dengan orang yang tidak ada tambalnya. Di saat ada luka tidak ditambal, kemudian ketika membasuh bagian yang luka itu tidak boleh kena air, digantikan dengan tayamum. Tayamumnya, debunya itu kan bisa menyentuh ke bagian luka tadi. Debunya bisa menyentuh ke situ sehingga tidak perlu untuk mengqadha sholatnya. Kalau yang ada tambalannya, debunya itu berada di atasnya tambal sehingga tidak menyentuh ke bagian kulit. Disinilah akhirnya tetap wajib untuk mengqadha sholatnya. Caranya bersuci seperti tadi, sholatnya tetap diqadha andekan anggota tayamum, apakah muka atau tangan itu yang kena luka yang ditambal. Wa idza kana fi a'dha'i tayamum, apabila lukanya yang ditambal itu di luar anggota tayamum, dilihat idza kana asatir biqadril jurhi fayajibu ali ayahsila jami'as sahih wa yatayammama anil jarih wa yamsaha ala turab alal satir biturab wa yakunu al masku nadban biturab la wajiban wala qada alaihi mutlaqan. Ketika satirnya itu tidak berada di anggota tayamum, misalkan di bagian kaki, dan hanya sebatas yang luka saja, yang kena tambalan, tidak sampai memasukkan atau tidak sampai mengikat ke bagian yang sehat. Misalkan ada salep hanya sebatas di bagian luka itu. Kalau diperban otomatis kan harus mengambil bagian yang sehat dari sekitar luka situ yang harus kena perbannya. Kalau dalam kasus seperti ini wajib untuk membasuh bagian yang sehat seperti tadi, kemudian tayamum atas yang luka, mengusap dengan air, sedangkan mengusap dengan debu itu hukumnya sunnah. Jadi yang wajib mengusap dengan air. Wala qadha ali mutlaqan, dan tidak ada qadha salat baginya. Kemudian jika ketika tambal itu diletakkan, dia bagian yang sehatnya itu juga kena tambal. Kadang-kadang orang untuk mengikat bagian tambal itu sampai jauh, jadi lukanya tidak seberapa, tuh belu sampai wadah ngoten, bagian-bagian yang lain itu ikut semuanya. Akhirnya bagian yang kena kain yang digunakan untuk mengikat ini kan tertutup kulitnya. Dari situ juga air tidak bisa masuk. Maka dalam kasus yang seperti ini disampaikan wa idza akhadha minas sahih qadral istimsak wa wada'ahu ala taharah fala yajib ala qada' kadzalik. Jika dari yang sehat itu hanya sebatas untuk penguat saja, tidak berlebihan. Jadi ada bagian sekitar yang sakit yang tidak yang sehat, yang dimaksudnya sehat itu bagian sekitar yang sakit itu kemudian dikasih, misalkan kita
pakai gipsun atau apa kok gipsun ya? Kalau digip nggih, digip atau diapakan itu kan harus semuanya kena kan? Semuanya harus kena. Itu kan mengambil bagian yang tidak sakit cukup banyak. Kalau dalam kasus mengambil bagian yang sakit itu tidak banyak dan meletakkannya di saat orang itu sudah bersuci, fala yajib alaihi qadha, maka tidak wajib qadha. Artinya begini, sebelum itu dibalut, sebelum luka itu dibalut, dia berwudu dulu. Berwudu dulu. Ini kasusnya sama dengan membasuh khuf. Khuf itu muzah. Kalau zaman dulu orang itu pakai sepatu itu bisa jadi tidak dilepas dalam beberapa hari. Bagaimana dengan kasus wudunya? Dia membasuh bagian selain kaki seperti biasa. Waktu membasuh kaki cukup diusap, tidak perlu dilepas. Yang penting waktu sebelum meletakkan atau memakai sepatu itu sudah dibasuh. Dalam kasus tambal juga demikian. Jadi sebelum dia membalut lukanya, dia berwudu dulu dalam keadaan suci. Setelah itu tinggal mengusap dengan air. Sama dengan ketika orang pakai sepatu kulit yang biasa dipakai orang Arab dulu untuk perjalanan jauh itu, tidak perlu dilepas sepatunya, kemudian dibasuh kakinya, tidak. Cukup diusap saja sudah cukup. Dalam tambal juga demikian. Diusap cukup kalau dia letakkan dalam keadaan suci. Dalam madhab Syafi'i seperti itu. Wa idza akhadha min as-sahih qadra al-istimsak faqat wa da'a ala ghairi taharatin aw akhadha min as-sahih ziyadatan al-qadr al-istimsak sawa'un aw da'u ala taharatin amla fa yajmal al-qada fi kiltal khalataini. Kalau ketika membalut luka itu balutannya terlalu melebar dari yang kena luka dan dibalut di saat orang belum sempat bersuci, dan rata-rata memang demikian. Ndak wudu dulu tidak nggih. Wong urgent nggih kondisinya, ndak mungkin aku tak wudu dhisik engko bare anunen perbanen misalkan, ndak seperti itu nggih, urgent masalahnya. Maka wa akhadha nasul qadri istimsak, baik diletakkan ketika dia sudah belum wajib untuk mengqadha salatnya. Cara bersucinya tetap seperti tadi, namun untuk kasus mengqadha dan tidaknya salat tergantung kasusnya seperti apa. Kalau memang diletakkan di balutan itu sebelumnya sudah berwudu dalam keadaan suci, maka dia tidak wajib mengqadha salatnya apabila balutannya tidak terlalu melebar. Tapi kalau balutannya itu melebar, baik dia itu sebelumnya itu suci atau tidak, wajib diqadha. Atau balutannya tidak melebar, hanya saja sebelum dibalut dia tidak berwudu, maka wajib untuk mengqadha. Ini yang disampaikan dalam madhab Syafi'i. Ada satu pendapat yang disampaikan oleh Imam Al-Muzani, di mana menurut Imam Al-Muzani bagi yang ada tambalannya dengan cara bersuci seperti tadi tidak dipersoalkan, baik diletakkan dalam keadaan bersuci atau tidak. Sebelumnya ndak wudu ndak apa, kemudian dibalut lukanya, kemudian cara bersucinya seperti tadi, maka dia tidak wajib mengqadha salatnya. Ini pendapatnya Imam Al-Muzani. Dalam madhab Syafi'i secara umum itu dilihat dulu, kalau sebelum dibalut dia tidak bersuci, maka dia wajib mengqadha salatnya. Kalau tidak, maka kalau dia waktu dibalut sudah bersuci dulu, maka tidak wajib mengqadha salatnya.